Wijaya yang menjelaskan PPT hasil kerja kami. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita Safitri. Nama saya Zaskia Kansarifah. Nama saya Dina Fazila Fisa. Nama saya Fitri Oktaviana. Saya Nabila Zara Putri. Saya Putri Febrianti. Menurut teori Gujarat, agama Islam berasal dari Gujarat, India. Agama Islam disebarkan di Nusantara oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Teori ini dicetuskan oleh Drewes lalu dikembangkan oleh Snokholmronje, J. Pineapple, W.F. Sutterheim, dan J.P. Mukhoete hingga dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Interaksi yang terjalin antara orang-orang lokal dengan saudagar Gujarat dikarenakan terjadinya hubungan dagang Indonesia dengan India yang telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera, memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Teori ini diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi. Corak yang dimiliki oleh batu nisan tersebut sama persis dengan corak batu nisan yang ada di Gujarat, India. Jadi diperkirakan orang-orang Islam yang saat itu berada di Sumatera adalah berasal dari Gujarat, India. Maka dari itu disebut dengan teori Gujarat. Teori Persia, Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Amir, Husain, dan Husain dijajah di Ningrat. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification, Hukum Islam di Indonesia 2016, menuliskan Dijajah di Ningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabwik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Selain itu, ada pun salah satu bukti Islam masuk ke Nusantara melalui Iran Persia adalah ejaan dalam tulisan Arab. Selain itu, pemakaian gelar syah yang biasa dipakai di Persia juga pernah dipergunakan oleh Raja Malaka pada abad ke-15. Teori ini didukung oleh Husain dijajah di Ningrat. Dari Arab Mekah, teori ini diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh Van Leeuwen, Anthony, dan hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7. Muhammad Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1197 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teorinya didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia memeluk Islam bermadzhab Syafi'i seperti yang banyak dianut oleh penduduk Mesir. Oleh karena itu, gelar yang dipakai oleh Raja Samudra Pasai adalah gelar Raja-Raja Mesir, yaitu Al-Malik. Nusantara sebagai jaringan perdagangan maritim. Sejak abad ke-5, Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur perniagaan dan pelayaran yang melalui laut dimulai dari Cina menuju Kalkuta, India, di mana jalur tersebut melalui Cina Selatan, kemudian Selat Malaka. Setelah sampai India, kemudian berlanjut ke Teluk Persia melalui Suriah. Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah. Posisi Indonesia sangat cukup strategis dan memiliki sumber alam yang berlimpah. Indonesia juga menjadi salah satu perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan semenanjung Arab Selat Malaka. Kepentingan ekonomi. Pusat-pusat integrasi Nusantara berawal dari penguasaan laut dan terjadi beberapa hal, yaitu pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi strategis di pinggir pantai, muncul pengendalian politik dan militer para raja-raja untuk menguasai jalur utama dan juga menguasai pusat perdagangan. Perkembangan rute perdagangan berbeda-beda pada masanya, yaitu masa praksara hegemoni. Pada masa tersebut, budaya yang datang dari Austronesia di Asia Tenggara Daratan, masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara, Cina di bagian utara dan India di bagian barat daya menjadi dua negara superpower. Selat Malaka menjadi pintu gerbang yang menghubungkan pedagang-pedagang Cina dan India, dan adanya peralihan rute membawa dampak positif bagi Nusantara. Jalur Sutra.
Selat Malaka menghubungkan Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara dengan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Kemudian jalur tersebut diberi nama jalur sutra. Sejak abad pertama Masehi hingga abad ke-16 Masehi, ramainya rute pelayaran mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Samudra Pasai, Malaka, dan Sumatera Utara. Dulunya adalah kota Cina. Kondisi masyarakat di sepanjang Malaka mulai sejahtera dan terbuka dalam berbagai hal. Kekuatan politik di Nusantara. Kekuatan politik tersebut berada di pantai timur Melayu yang sekarang menjadi Jambi di muara sungai Batanghari, di Pulau Jawa yang terkenal dengan Kerajaan Sriwijaya. Terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Tarumanegara atau Jawa bagian barat, Kalingga atau Jawa bagian tengah, dan Singasari serta Majapahit Jawa bagian timur. Kerajaan besar Nusantara yang memiliki kekuatan terhubung secara politik, artinya kerajaan yang besar dan kuat akan menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara, kemudian mampu mengontrol politik dan kerajaan di bawahnya, tetapi itu hanya berlangsung dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari kerajaan besar berupa pengakuan simbolik seperti kesetiaan dan pembayaran upeti yang digunakan kerajaan dan untuk diperdagangkan skala internasional. Keuntungan kerajaan kecil adalah perlindungan dan rasa aman sekaligus kebanggaan atas hubungan tersebut. Jika kerajaan besar sudah tidak bisa memberikan rasa aman, kebanyakan kerajaan kecil akan melakukan pembangkangan dan berpindah ke kerajaan lain.